Ensemble learning adalah konsep yang menarik dan kuat dalam dunia pembelajaran mesin. Pada intinya, ini tentang menggabungkan beberapa model untuk menciptakan supergroup yang memiliki kekuatan prediksi yang luar biasa. Pendekatan ini mirip dengan berkonsultasi dengan sekelompok ahli yang beragam daripada mengandalkan satu penasihat saja yang menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal. Bayangkan Anda mencoba memprediksi apakah seorang pelanggan akan mengklik iklan. Satu model mungkin fokus pada demografi, model lain pada riwayat penelusuran, dan yang ketiga pada perilaku pembelian sebelumnya. Dengan menggabungkan perspektif yang berbeda ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan prediksi yang lebih akurat. Ada beberapa metode untuk menggabungkan model-model ini. Salah satu yang paling sederhana adalah voting, di mana setiap model mendapatkan suara dan keputusan mayoritas menjadi prediksi akhir. Metode ini bekerja dengan baik untuk masalah klasifikasi. Untuk masalah regresi, di mana kita memprediksi nilai numerik, rata-rata dari semua prediksi model adalah pendekatan yang umum. Teknik lanjutan lainnya adalah stacking, di mana meta-learner digunakan untuk menggabungkan prediksi dari model dasar. Bayangkan Anda memiliki tim detektif yang masing-masing mengumpulkan petunjuk dari berbagai sumber, seperti sidik jari, kesaksian saksi, dan rekaman kamera keamanan. Meta-learner adalah detektif utama yang mengumpulkan semua petunjuk ini dan menyusunnya menjadi kasus yang kohesif. Dengan cara ini, meta-learner mengorkestrasi model individu menjadi simfoni prediksi yang harmonis. Bagging, singkatan dari bootstrap aggregating, adalah teknik lain yang menarik. Bayangkan Anda sedang membuat smoothie buah. Anda memiliki berbagai macam buah di dapur Anda, tetapi Anda tidak ingin hanya menggunakan satu jenis buah untuk smoothie Anda. Jadi, Anda mengambil beberapa buah apel, beberapa buah pisang, beberapa buah stroberi, dan seterusnya. Anda membuat beberapa versi smoothie dengan kombinasi buah yang berbeda. Setiap versi smoothie ini adalah model yang dilatih pada subset data yang berbeda. Dengan cara ini, Anda mengurangi risiko overfitting, seperti halnya Anda mengurangi risiko smoothie yang terlalu manis atau terlalu asam dengan mencampur berbagai buah. Hasil akhirnya adalah smoothie yang seimbang dan lezat, sama seperti model bagging yang menghasilkan prediksi yang lebih kuat dan andal. Boosting adalah teknik berurutan yang fokus pada peningkatan kinerja model dengan mengatasi kelemahannya. Bayangkan Anda sedang berlatih untuk maraton. Pada awalnya Anda mungkin tidak terlalu cepat atau kuat, tetapi setiap kali Anda berlatih, Anda fokus pada area yang perlu diperbaiki. Mungkin Anda perlu meningkatkan kecepatan di tanjakan atau memperpanjang daya tahan Anda. Setiap sesi latihan dirancang untuk mengatasi kelemahan yang Anda miliki sebelumnya. Begitu juga dengan boosting, setiap model baru yang ditambahkan ke ensemble dirancang untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya, mirip dengan pelatih yang menyesuaikan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja atlet. Algoritma boosting populer termasuk ada boost, gradient boosting, dan XGBoost. Blending adalah teknik lain yang mirip dengan stacking, tetapi menggunakan data validasi untuk melatih meta-learner. Bayangkan Anda sedang membuat saus salad. Anda memiliki berbagai bahan seperti minyak zaitun, cuka, mustard, dan madu. Anda mencampur bahan-bahan ini dalam berbagai proporsi untuk menemukan kombinasi yang paling enak. Data validasi dalam blending berfungsi seperti mencicipi saus salad Anda untuk memastikan rasanya pas sebelum Anda menyajikannya. Dengan cara ini, blending menggabungkan kekuatan berbagai model untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal. Sekarang, mari kita bahas tentang Bayes Learner. Bayes Learner adalah model individu yang digunakan dalam ensemble learning. Bayangkan Bayes Learner sebagai anggota tim dalam sebuah band. Setiap anggota band memainkan instrumen yang berbeda, seperti gitar, drum, atau piano. Meskipun setiap anggota bisa bermain solo, ketika mereka bermain bersama sebagai sebuah band, mereka menciptakan musik yang lebih kaya dan harmonis. Begitu juga dengan Bayes Learner, meskipun setiap model bisa membuat prediksi sendiri,
Ketika digabungkan dalam ensemble, mereka menghasilkan prediksi yang lebih kuat dan akurat. Sekarang, mari kita bahas tentang overfitting. Overfitting terjadi ketika model pembelajaran mesin terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan, sehingga kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasi pada data baru. Bayangkan, Anda sedang belajar untuk ujian dengan menghafal jawaban dari soal-soal latihan. Anda mungkin mendapatkan nilai sempurna pada soal latihan, tetapi ketika menghadapi soal ujian yang berbeda, Anda kesulitan karena Anda hanya menghafal tanpa memahami konsepnya. Inilah yang terjadi pada model yang overfitting. Model tersebut bekerja sangat baik pada data pelatihan, tetapi berkinerja buruk pada data baru. Overfitting harus dihindari karena model yang overfitting tidak dapat diandalkan untuk membuat prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Standar untuk menyebut model overfitting adalah ketika ada perbedaan yang signifikan antara kinerja model pada data pelatihan dan data pengujian. Jika model memiliki akurasi yang sangat tinggi pada data pelatihan, tetapi rendah pada data pengujian, ini adalah indikasi kuat bahwa model tersebut overfitting. Sekarang mari kita bahas tentang cross-validation. Cross-validation adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa subset dan melatih serta menguji model pada subset yang berbeda. Bayangkan Anda sedang mempersiapkan diri untuk ujian dengan mengerjakan soal-soal latihan dari berbagai bab. Alih-alih hanya mengerjakan soal dari satu bab, Anda membagi waktu belajar Anda untuk mengerjakan soal dari beberapa bab yang berbeda. Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa Anda memahami materi secara menyeluruh dan tidak hanya menghafal jawaban dari satu set soal. Cross-validation bekerja dengan cara yang sama, memastikan bahwa model Anda diuji pada berbagai subset data untuk mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh dan menghindari overfitting. Sekarang, mari kita bahas tentang feature importance. Feature importance adalah ukuran yang menunjukkan seberapa penting setiap fitur dalam dataset untuk prediksi model. Bayangkan Anda sedang memasak sup dan memiliki berbagai bahan seperti wortel, kentang, bawang, dan rempah-rempah. Setelah mencicipi sup, Anda menyadari bahwa beberapa bahan memberikan rasa yang lebih dominan dan penting dibandingkan yang lain. Misalnya, bawang mungkin memberikan rasa dasar yang kuat, sementara rempah-rempah menambahkan aroma yang khas. Dalam konteks model pembelajaran mesin, feature importance membantu kita memahami fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi model. Seperti halnya kita memahami bahan mana yang paling berpengaruh terhadap rasa sup. Ensemble learning memiliki banyak keuntungan, seperti peningkatan akurasi prediksi dan pengurangan risiko overfitting. Namun, ada juga kelemahan, seperti kebutuhan komputasi yang lebih tinggi dan kesulitan dalam interpretasi model yang lebih kompleks. Ensemble learning digunakan secara luas di berbagai industri. Di bidang keuangan, ini digunakan untuk memprediksi harga saham, menilai risiko kredit, dan mendeteksi penipuan. Di bidang kesehatan, ini membantu mendiagnosis penyakit dengan menggabungkan berbagai jenis data medis. Ini juga digunakan dalam e-commerce untuk rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dalam pemasaran untuk kampanye iklan yang ditargetkan, dan dalam mobil self-driving untuk navigasi dan penghindaran rintangan. Selain voting dan averaging, ada teknik kombinasi model lainnya seperti blending dan weighted voting. Blending mirip dengan stacking tetapi menggunakan data validasi untuk melatih meta-learner. Sementara weighted voting memberikan bobot yang berbeda pada setiap model berdasarkan kinerjanya. Misalnya, dalam diagnosis kanker, ensemble learning dapat menggabungkan analisis gambar medis, penanda genetik, dan faktor gaya hidup pasien untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat dan andal. Untuk mengimplementasikan ensemble learning, Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Berikut adalah contoh kode sederhana untuk teknik bagging menggunakan random forest. Pertama, kita memuat dataset iris dan membaginya menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian, kita melatih model random forest pada data pelatihan dan menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi pada data pengujian.
Dengan pendekatan ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan ensemble learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Ensemble learning adalah bukti bahwa jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Dengan menggabungkan kekuatan beberapa model, kita dapat mencapai hasil yang luar biasa dan membuat dampak signifikan di berbagai bidang. Jika Anda menikmati video ini dan ingin belajar lebih banyak tentang topik menarik lainnya, jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan ingin mendengar pendapat serta pertanyaan Anda.